Halo teman-teman semua, Arga Kudo easy. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan reaction sebuah video teman-teman. Nah videonya apa? Ya kalian juga sudah tahu dari judul dan juga di thumbnail ya. Video ini udah rilis sebenarnya 3 atau 4 bulan yang lalu, gue lupa ya teman-teman. Tapi kalau kalian yang nge-follow Instagram gue pasti tahu lah, gue pernah nge-post video ini juga. Jadi ini adalah video kolaborasi antara gue Arga Kudo dengan channelnya Bang Ridwan Halim ya, atau namanya FK Movers ya teman-teman ya, yang terkenal untuk video henshin dengan visual effect yang sangat-sangat wow gitu dalam negeri, dan juga punya channel Captain Justice. Itu dia teman-teman. Nah, jadi di situ gue pertama kali ya teman-teman diundang menjadi talent dalam videonya dia, yang mana gue menjadi Haruki ya, berubah menjadi Ultraman Z, dan Bang Ridwan berubah menjadi Ultraman Trigger seperti itu. Jadi collab kita nih teman-teman ya. Dan kita lihat saja langsung, gue bakalan sekedar cerita-cerita pengalaman gue dan beberapa kejadian-kejadian yang ada selama proses syuting itu gitu. Karena banyak banget kejadian-kejadian lucu menurut gue gitu kan. Dan gue nggak akan nge-play full langsung videonya kayak gitu ya, tapi bakalan gue cut gue potong-potong karena why would I do that gitu. Kalian bisa nonton langsung fullnya di channelnya FK Movers ya teman-teman. Linknya gue taruh di deskripsi nanti ya. Jadi di sini gue cuma pengen cerita dan sekedar ya, karena ada gue di situ, gue pengen sharing-sharing aja, reaction juga tipis-tipis lah gitu. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman ya. Dan ini kalian juga bisa subscribe, karena kalau kalian lihat videonya banyak sekali ya teman-teman ya, untuk tuh Onesan try to transform into Ultraman Decker gitu-gitu. Dan ini video keren-keren banget ya teman-teman. Kalian bisa tonton lah ya. Dan di sini kita cari video yang bersama gua, mana sih? Aduh. Oh ini. Nah, ini dia. 4 bulan yang lalu 474.000 views, coy. Gila, mantap. Oke, langsung saja ya teman-temannya, kita mulai lagi dari awal seperti ini. Let's go, ya kan? Nah, bentar dong. Jadi video ini dimulai dengan kemunculan ya sebuah monster, seekor monster ya teman-teman ya. Waduh. Dan kalau kalian tahu ini adalah monster apa? Ini adalah monster es kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat itu dari shootnya itu seperti es. Ya, gue nggak bisa jelasin gimana, tapi pokoknya kalau seingat gue waktu itu tuh dibilangnya itu tuh monster es ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi, munculnya di pekarangan rumah di Tangerang gitu ya. Setan, widih siapa ini? Ada 2 orang pahlawan yang langsung melihat ketika ada monster yang muncul gitu ya kan. Set. Rambut gue masih panjang banget ini pak, gila. Jadi di sini Bang Ridwan berperan sebagai Kengo ya teman-teman. Kengo Manaka menggunakan jaket Godzilla, sedangkan gue Haruki yang memakai jaket storage seperti itu ya. Dan kita melihat keberadaan monster yang muncul gitu ya kan. Wah. Dan ini tuh gue di syuting kali ini tuh bener-bener banyak buat ketawa ya teman-teman ya, karena gue tuh nggak bisa untuk acting di depan orang gitu, karena ini pertama kali gue juga gitu kan untuk syuting kayak gitu. Dan ini kita seakan-akan melihat kaiju yabai desu ne. Yabai. Dan gue ketawa sendiri kenapa gue ngomong kayak gitu ya. Yabai. Dan itu kenapa ya? Mungkin kalian bilang ya teman-teman ya, Bang lu kan udah biasa di YouTube depan kamera ngomong gitu. Iya, tapi kan itu di lingkungan gue sendiri gitu kan, dan ya di studio gue sendiri. Tapi beda kalau di luar, gue di depan orang yang ini kameramennya gue juga baru pertama kali ketemu. Kalau nggak salah namanya itu Bang Georgie deh di sini ya teman-teman ya. Gue lupa juga, tapi ya nggak biasa aja. Dan nanti bakalan ada penjelasan lebih lanjut ya. Os gitu kan. Os itu kalau ya kalian pasti udah tahu ya kata-kata andalannya Haruki ketika mau ngapa-ngapain gitu. Karena kita sudah melihat monster ya di sini ya. Langsung saja kita akan berubah. Set. Widih, mantap. Nah, sebenarnya di sini tuh gue melakukan kesalahan teman-teman ya. Jadi gue udah keduluan mencet trigger Z Riser-nya di sini. Nah, yang mana seharusnya tuh gue belum mencet gitu teman-teman. Dan di sini kartu Ultraman Z-nya itu lupa gue keluarin. Jadinya gue baru sadar pas ditanya di bawah, "Gak, tadi lu mencet tombolnya nggak?" Oh iya mencet gitu. Terus harusnya kan enggak, supaya bisa ada sequence si gua atau Haruki itu masuk ke dalam dimensinya Ultraman Z, dan Bang Ridwan masuk ke dimensinya Ultraman Trigger saat berubah menjadi Kengo gitu kan. Cuman ya gue udah keduluan mencet, jadi ya udahlah, makanya di sini nge-freeze gitu kan, dan muncullah garis-garisnya Ultraman Z. Dan juga ya iya, gue lupa ngeluarin kartunya Ultraman Z-nya di sini, masih di dalam gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita go on aja. Dan di sini Bang Ridwan berubah ya, mencet Hyper Key, berubah menjadi Ultraman Trigger gitu ya. Nah, anjir. Dan di sini
Dan ini adalah gua saat berubah menjadi Ultraman Z-nya ya teman-teman ya. Dan di belakangnya itu bener-bener green screen yang dipegangin sama dua orang krunya gitu ya teman-teman ya. Gue ada nggak sih behind the scene kalau nggak salah di HP, cuma gue lupa, kayak udah kehapus deh teman-teman ya. Jadi gue videoin juga time lapse gitu. Jadi di belakangnya tuh green screen full ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kalian lihat muka gue, kenapa sok-sokan serius kayak gitu. Soalnya gue inget banget dibilang enggak, nanti lu mukanya serius aja ya gitu kan. Ya kayak Haruki biasa gitu kan. Ya gue muka seriusnya gue malah muka sokong begini. Ya kan ini kayak si Haruki ngambil kartunya terus dimasukin lah ke Z Riser-nya gitu ya kan. Access granted. Dan ini kita ngambil medal ya teman-teman ya. Di sini untuk ngambil medal itu susah sebenarnya teman-teman ya. Gue berkali-kali ngambil tag itu sampai 7 sampai 8 kali tag gitu ya. Karena apa? Medal itu tuh licin teman-teman. Jadi kalau Haruki dia ngambil langsung 3 gitu kan full ya. Sementara kalau aslinya tidak semudah yang dibayangkan coy. Jadi kalau kita ngambil yang kayak gua kayak gini, itu kadang medal itu jatuh, entah yang keambil cuma 1, yang keambil cuma 2, ketinggalan 1 kayak gini. Ya kan? Set. Nah, itu kan ketinggalan 1 karena licin gitu, yang kanan kiri jadi sisa 1. Jadi akhirnya diputuskan lah, ya udahlah ngambilnya 2 kali, ngambil yang kanan kiri terus ngambil yang tengah gitu. Karena emang susah banget coy. Gue berkali-kali ngambil itu kalau nggak jatuh ya ketinggalan kayak gini gitu loh. Jadi nah akhirnya ditutup ya kan. Dan menunjukkan medal lah, ini juga berapa kali tag karena tangan gua rokes jatuh medal gitu. Awalnya kan kayak Haruki langsung cek gitu, tapi medalnya malah meluncur dari tangan gitu kan. Akhirnya ya udah nggak usah geratak lah, biasa aja set begitu. Nah terus diambil lagi hop gitu. Nah ini Juno Kamiwaza. Nah kalau kalian lihat di sini kan ini kameranya dari samping ya teman-teman ya. Set gitu. Nah mungkin kalian ngira kameranya yang ke samping, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Gue praktekan nih ya teman-teman ya. Jadi kayak gini nih. Posisinya waktu itu adalah gue seperti lagi gue kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya? Gue agak nge-split juga supaya badan gue tuh bisa muter dan stabil gitu. Karena Haruki kan kayak gitu juga ya. Dan ini ngomong Uchu Kempo Hiden no Kamiwaza. Ini gue juga berkali-kali take karena gue ketawa mulu, bener-bener kayak entah gue pas ngomong tuh nggak sadar gue senyum atau gimana. Bener-bener kayak sumpah dah, ini gue kalau inget-inget buset, gue timnya capek kali yang ngadepin gue ya gitu ya. Karena gue ketawa mulu, gue tuh nggak bisa gitu loh, kayak serius. Nah ini sebenarnya kalau kalian lihat ini ekspresi nahan ketawa sebenarnya. Nah ini masukin. Wah, mantap. Jadi ini ya kameranya dideketin ke Z Riser, gue seperti ini masukin, dan tangan gue tuh masukinnya nggak kayak gini teman-teman, tapi kayak gini nih. Kayak gini karena di sini tuh buat kameranya gitu. Jadi gue masukinnya begini gitu. Aduh, ketarik lagi. Ya. Lanjut lagi. Nah. Leo. Yoi. Dan ini shout out banget buat tim visual effect KFK Movers, bener-bener yahut, mantap banget gitu lah ya. Weng. Langsung. Gitu. Nah. Berubah lah kan. Di sini juga ada cerita nih teman-teman. Karena ini kalau kalian lihat kan emang gue berdiri. Sebenarnya ini tuh di garasi studionya ya. Jadi ini tuh green screen ya. Green screen dan sampingnya tuh udah jalanan aja gitu. Dan saat gue syuting ini, di depan itu banyak bocil yang ngeliatin coy. Pas gue lagi ini tuh kayak gila. Bocil banyak yang ngeliatin. Gue kan kayak thanksin, malu, jujur sama gue malu gitu kan. Maksudnya kayak nggak enak diliatin orang gitu kan. Kayak mana bocil pada ngomong-ngomongin lagi kan. Kayak wah pengen gue lempar itu bocil-bocil. Nah jadi itu ini kita pakai timer gitu kan. Jadi ada yang di belakang kamera ngomong suara Ultraman Z. Nah Goshu wa kudasai warina no Ultraman Z gitu. Supaya ada timing gue untuk ngangkat ininya teman-teman. Ngangkat Z Riser untuk berubah gitu. Ultraman Z. Nah, ini tuh saat gue berubah ini sebenarnya gue nggak teriak teman-teman. Nah, awalnya gue tuh masih nahan suara gue karena nggak mau teriak gitu kan. Karena ya gue malu pertama gitu kan, untuk di depan orang-orang banyak gitu. Dan akhirnya kayak kata yang megang kamera tuh Bang Joti Renaldo teman-teman. Ya dia juga stunt aktor gitu kan. Jadi dia bilang udah gak teriak aja nggak apa-apa. Ya udah, tapi teriak itu masih ketahan gitu kan. Dan itu diliatin bocah-bocah gitu kan. Cuman ya udahlah ya lumayan gitu kan.
Set, set. Berubahlah. Wah, Ultraman Z Alpha Edge seperti itu. Set. Dan ini adalah sekuensa Bang Ridwan Halim ya teman-teman untuk berubah menjadi Ultraman Trigger, yang mana emang nggak terlalu ribet karena hyper key-nya udah dimasukin dari awal ya. Jadi dia cuman apa namanya, gue lupa lagi kan. Ngomong apa sih Kengo itu kalau pas berubah? Udah kelamaan gue. Oh iya. Mirai Kuzuku Kibono Hikari. Nah, dia berubah menjadi Ultraman Trigger di sini. Ini sama dia juga syutingnya di yang tadi tempat gua syuting di bawah yang di depan garasinya itu. Cuman ya karena Bang Ridwan sudah biasa ya di syuting di tempat umum, jadi ya udah pede dia gitu. Sementara gua kan kagak ya. Nah, ini suit Ultraman Triggernya ya teman-teman ya. Jadi buatan apa punyanya si Bang Ridwan sendiri gitu ya. Udah komis juga. Dan ini emang waktu itu kalau nggak salah pertama kali dikasih lihat gitu teman-teman. Nah, mantap sekali. Yoi. Set. Wih, di ini Ultraman Z dan ini adalah Ultraman Trigger. Dan alasan kenapa tangannya kayak gini ya karena emang ketahan aja teman-teman sama bagian ininya sih apa? Chest armornya seperti itu. Nah, yoi. Sumpah keren banget. Ini juga syutingnya sama di tempat yang sama gitu teman-teman. Nah, yoi. Jadi kalau kalian lihat di sini kenapa kepalanya Z itu tetap nunduk, karena gue udah nyobain ya teman-teman. Karena kalau udah pakai helm Ultraman itu tuh bener-bener nggak bisa ngelihat dan napas itu susah teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini yang Ultraman Trigger ya, ini tuh ada lobang. Nah kalian ngelihat cuma dari lobang segini doang. Dan gue udah nyoba bener-bener susah ngelihatnya gitu. Apalagi ini Ultraman Z nih di bawah. Udah gitu kalau pakai suit Ultraman Z dia agak susah nih karena ada bagian hoodie-nya untuk masukin ke rambutnya itu harus dimasukin. Jadi untuk ngelihat lurus itu tuh kita susah teman-teman. Dan gue udah ngerasain, makanya di sini kelihatannya nunduk. Jadi, nah gitu kan. Jadi nunduk dan agak susah untuk ngeliat lurus ke depan. Dan itu tuh harus diarah-arahin dulu. Ya, jadi untuk kayak gini tahan 1, 2, 3 baru mereka pasang kuda-kudanya seperti itu gitu. Dan ini pas lagi itu ini posisinya Ultraman Z gimana sih, posisinya Ultraman Trigger gimana sih, dan katanya Bang Ridwan nih jagonya nih kalau Ultraman gitu nih juga gua. Terus ya udah akhirnya gue kasih tahu kan kalau Ultraman Trigger kan sama kayak 3 seperti ini, dan kalau Ultraman Z sebenarnya ada 2 dia kan, ada yang kayak gini gitu kan dan ada yang kayak gini juga, tapi gue kasih yang kayak gini biar sejajar lah sama Ultraman Trigger seperti itu. Dan ini bener-bener keren sih suitnya teman-teman, mantap banget ya. Wah, nih monsternya ngeliatin ya kan. Cus. Oke. Nah, ini kita dan ini gue lupa ngasih tahu bahwa ini dalam episode ini bukan gue dan Bang Ridwan, tapi ini adalah Bang Joti Rinaldo dan ini adalah apa ya, gue lupa lagi namanya, Georgie kalau nggak salah ya. Iya, tadi dia videoin gue yang di atas kayak gitu. Nah, ini nih. Jadi bukan gue dan Bang Ridwan ya. Hop. Hop. Zestium Kose. Wah, mantep banget. Dan gue tuh sampai sekarang tuh masih suka banget sama Zestium Kosen karena kerennya gitu teman-teman ya. Kalau Zeperion kan kita udah sering lihat dari Ultraman 3 ya teman-teman ya. Mantep banget. Dan ini juga diperhatikan detail ya teman-teman ya. Dan yang pernah gue breakdown juga bahwa kalau Ultraman Trigger lagi ke Kosen, dia chest armornya tuh nyala gitu ya kan. Armornya tuh nyala, dan ini tuh juga dinyalain nih sama dia nih. Mana ya? Lebih jelas, nah ini tuh nyala. Sama ini kepalanya juga. Gokil, mantep banget coy. Ya. Dan monsternya pun langsung kalah. Mantap Ultraman Trigger dan Ultraman Z. Yo, monster yang muncul di pekarangan rumah Tangerang pun kalah. Nah, jadi di belakang ini kita juga ngitung, ini kan scene mau terbang nih. Ini kalian lihat nih, ngeliat. Cuman dari lubang segini doang nih teman-teman. Itu tuh susah ngeliatnya. Dan ini Ultraman Trigger kelihatan segini. Dan ini kalau udah di dalam kostum tuh panas banget teman-teman. Gue udah nyobain juga pakai helmnya. Buset, itu tuh keringetan banget, cok, gitu kan. Nah, ini tuh dihitung dari posisi terakhir itu posisi Kosen ya kalau nggak salah. Nah, ya posisi Kosen dihitung. Set 1, 2, 3, 4, tengok kanan, tengok kiri, ngangguk, langsung ke atas, lompat, dus, gitu. Nah, gitu. Sebenarnya ini ada scene terbang ya teman-teman. Cuma gue nggak tahu kenapa jadi cahaya. Mungkin karena emang ribet ya yang editnya juga. Dan terbanglah menjadi cahaya gitu. Tuh, subscribe channel Bang Ridwan Halim. Yoi. Oke teman-teman ya.
Jadi kayak gitu ya, perjalanan dan cerita receh gua di syuting gua kali ini waktu itu bersama Bang Ridwan Halim juga. Jadi lumayan seru ya teman-teman ya. Dan gua nge-spill aja nih, bakal akhir November ini gue bakalan syuting lagi, dan kira-kira gue bakalan syuting apa? Jadi ditunggu saja, karena keluarnya antara bulan Desember atau Januari seperti itu. Oke, jadi ya bagaimana menurut kalian? Dan itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat yahut buat gue sih. Gila, mantep banget. Oke, itu cerita-cerita receh dari gue dan sharing pengalaman. Jadi semoga kalian terhibur, semoga kalian suka, dan semoga kalian menjadi sedikit tahu lah bagaimana cerita dari talent di belakang panggung gitu ya. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga channel Bang Ridwan, dan juga tonton videonya serta like juga channel Bang Ridwan. Oke, jadi sekian dari gua, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Wow.